Salam sang debater. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kali ini saya mengomentari atau menanggapi pernyataan Esra Soro ya di channel YouTube dia ya, di mana mereka sudah mulai membahas dan mengatakan Yudas masuk neraka. Sebenarnya saya kurang merasa simpatik dengan cara-cara seperti ini. Kita sama-sama Kristen. Kan bisa dia menelepon saya atau dia bisa menghubungi saya lewat Skype. Seperti Louis Prasetyo dan kawan-kawan ya. Tinggal profesor mereka aja yang belum datang membuat Skype dengan saya. Nah, apa tidak baik kalau Esra bertemu saya lewat Skype sehingga kami bisa bicara dan dia mengerti apa yang saya dalilkan dan apa yang saya buktikan dan apa yang saya pikirkan. Kalau saat ini kan tidak, dia suruh 2 orang anak gadis. Nah, anak gadis inilah yang menerjemahkan pemikiran saya sama dia. Apakah nyambung? Ternyata tidak sambung. Anak gadis ini hanya mencatati, tapi tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Nah, andai kata kami berdiskusi 2 arah, begitu dia menyatakan mengeluarkan sebuah pernyataan, saya kan menyanggah. Sehingga penonton merasa ini sebuah, boleh dikatakan hiburan ya, kita menghibur mereka dengan firman Tuhan. Nah, dan membuat mereka ingin tahu dan mencari tahu. Dan demikian, kalau seperti ini, hanya monolog. Ya di depan mereka, para pengagum Esra Soro, ya yang apa diucapkan Esra Soro, benar. Tetapi kan tidak ada tanggapan sama saya dari situ ya. Nah baiklah, saya tidak mengulas seluruhnya, tetapi saya mengulas hanya beberapa menit ya. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Esra Soro di dalam video tersebut. Sebenarnya saya tidak ingin apa ya, tapi sudahlah, memang harus saya bahas ini ya, dan harus orang banyak tahu. Kita mulai aja. Mencari ayat eksplisit Yudas masuk neraka, maka masuklah Yudas ke neraka, memang tidak ada. Ya, tetapi ada ayat-ayat lain yang secara implisit mengatakan bahwa dia tidak selamat, dia binasa. Ya, dan itu pasti masuk neraka. Coba kita perhatikan Yohanes 17 ayat 12, yang mana itu adalah kata-kata Yesus atau doa Yesus kepada Bapaknya. Coba memperhatikan atau membaca buat kita Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Iya, ini kan doa Yesus kepada Bapa terkait dengan murid-muridnya, dan dia bilang tidak ada seorang pun daripada mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Jadi ini berarti bahwa kalau yang ditentukan untuk binasa itu adalah Yudas Iskariot, apa artinya binasa? Ya binasa artinya ya masuk neraka lah. Maka dari ayat ini sebenarnya kita sudah bisa tahu bahwa Yudas itu memang akan masuk neraka. Nah, perhatikan, dia terlalu memaksakan pernyataan dia bahwa arti binasa itu adalah masuk neraka. Artinya itu sudah valid, ya. Nah, inilah kalau saya bilang tidak ada yang menjawab, maka dia mengatakan itu sudah valid. Nah, kita saksikan lagi apa yang dia lakukan berikutnya. Kalian akan melihat satu yang tapi Kak, menurut sang debaters ini binasa sama dengan hanya menunjukkan bahwa Yudas mati. Ya binasa memang punya banyak arti, tapi kan binasa itu kan kita mesti lihat dari pengertian kitab suci. Nah sekarang lihat, bahasa yang dia bilang tadi binasa palit itu ke neraka, sekarang dia akui banyak arti. Artinya apa yang diucapkan ini adalah berusaha asumsi, di mana dia hanya berasumsi bahwa untuk meluluskan pemikiran dia Yudas masuk ke neraka. Kan demikian. Di awal dia bilang palit, begitu adik-adik yang 2 ini mengatakan, tapi Kak, kata dia gitu kan, langsung dia bilang, oh ya banyak arti katanya. Artinya tidak palit lagi kan, dicabut pernyataan itu. Oke, kita lihat sekarang apa lagi yang dibilang Esra Soro ya. Pada waktu kitab suci mengatakan binasa, kadang-kadang itu bisa berarti mati. Tapi kadang-kadang itu bisa berarti lebih dari sekedar mati. Nah, kalimat kadang-kadang, kiding-kiding, kidung-kidung. Ini yang paling saya benci ya. Kadang-kadang lebih bagus dia mengatakan dari awal tidak valid, ya kan?
dia sudah memastikan bahwa itu ke neraka. Ternyata sekarang dia ubah lagi jadi kadang-kadang kiring-kiring. Kiring-kiring kadang-kadangnya, ini kalau di tempat saya, kadang-kadang kiring-kiringnya orang bicara diejek itu. Apalah kau ini kadang-kadang kiring-kiring kayak kuding-kuding kau lihat. Oke ya, sekarang kita lihat lagi apa yang dia bilang. Yaitu binasa. Karena kita lihat misalnya Yohanes 3 ayat 16 ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti binasa di situ kontras dengan hidup yang kekal. Kalau orang hidup kekal, artinya dia tidak binasa. Nah, perhatikan, untuk melegalkan atau untuk meloloskan dalil dia, maka dia ambil ayat dari ayat yang tadi yang dia bilang bahwa binasa itu tidak hidup kekal, ya, dan sebagainya ya. Nanti akan saya ulas. Inilah yang saya bilang, kalau saya tidak ada di situ bicara, ya namanya penanya. Penanya itu pun bisa jadi sudah disetel. Kan ditulis-tulis siapa yang dia bicarakannya, sehingga apa yang dia bilang itu nggak jelas juga. Makanya ini yang saya selalu katakan, janganlah Kalau dia monolog. binasa, artinya dia tidak punya hidup yang kekal. Tidak punya hidup yang kekal, ya artinya masuk neraka. Ya, jadi harus pengertian kitab suci yang diambil. Kalau dibilang bahwa Yudas itu binasa di situ hanya berarti mati, lah memang murid-murid yang lain tidak mati. Nah, sekarang saya buktikan kalimat binasa itu. Coba perhatikan di Matius 8 ayat 25. Murid-murid yang di dalam perahu, apakah semua masuk neraka? Loh, kok sang debater mengatakan demikian? Ya lihat, kalian bisa lihat ayatnya ya, sebagai berikut. Matius 8 ayat 25, murid-murid waktu itu di atas perahu ya, dan angin sudah datangnya, mereka katakan kita binasa. Apakah semua masuk neraka? Kan tidak. Kalau dibilang di sini kita hampir binasa, artinya Yesus menyelamatkan orang ini dari kebinasaan. Tetapi tidak ada di situ kalimat kita hampir, tapi langsung kita binasa Tuhan. Dan demikian. Nah, setelah mereka mengakui binasa, apa yang terjadi? Yesus kan menyelamatkan mereka. Nah, kenapa ini berlaku untuk murid-murid, sementara untuk Yudas tidak berlaku? Padahal Yudas kan ada di antara mereka. Ya kan? Kita binasa. Yesus menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Yudas pun ditentukan binasa. Yesus menyelamatkan Yudas dari kebinasaan. Nah, ini makanya saya bilang kalau tidak ada monolog ini itu memang ya dialah super powernya situ. Apa yang dikatakan dia itulah titah dia. Nanya itu kan tidak tahu apa-apa. Mereka hanya berusaha menerjemahkan pikiran saya dan bertanya aja, tidak bisa menyangga. Oke, kita lanjutkan lagi. Mati juga semua kan? Berarti binasa semua. Kita juga semua mati kan? Akan mati kan? Berarti kita binasa semua. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Binasa di situ kan Yesus bilang tidak seorang pun daripada mereka yang binasa selain dia yang ditentukan binasa. Berarti murid-murid yang lain tidak binasa. Maka binasa tidak bisa diartikan hanya sekedar putus napas mati, tidak. Binasa itu lebih daripada itu, yaitu kontras dari hidup yang kekal, yakni masuk neraka. Jadi Yudas itu menurut saya masuk neraka. Selain itu juga kita lihat ya bahwa Yudas itu di dalam Alkitab digambarkan sebagai orang yang tidak percaya. Dan tidak mungkin orang yang tidak percaya masuk surga. Orang yang tidak percaya menurut kitab suci akan binasa di dalam neraka. Ya, Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Berarti yang tidak percaya pasti binasa. Dan Yudas digambarkan dalam Alkitab sebagai orang yang tidak percaya, ya. Dan itu nyata dari kata-kata Yesus sendiri. Yesus banyak berbicara tentang pribadi Yudas ini, terlebih ketidakpercayaan Yudas. Kita akan melihat ayat-ayat di mana menunjukkan bahwa Yudas bukan orang percaya dari kata-kata Yesus. Coba kita perhatikan Yohanes 6 ayat 64. Coba baca Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya, di antaramu ada yang tidak percaya. Ini di antara murid-murid Yesus. Ada yang tidak percaya. Berarti tidak semua murid Yesus ini orang percaya. Ada yang tidak percaya. Terus? Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kata-kata menyerahkan dia ini sudah pasti ke Yudas. Nah, perhatikan. Lagi-lagi dia melakukan yang namanya asumsi doa. Ya kan? Dia tidak mengerti apa maksud ayat itu, ya kan? Sudah jelas dikatakan di situ. Ini kita lihat ya apa dikatakan Yesus. Dia mengutip dari Yohanes
6 ayat 64, ya kan? 6 ayat 64. Ini. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Artinya Yesus mengatakan di antara 12 murid ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Ingat, ini ada dua permasalahan yang dikemukakan Yesus di situ. Lihat ada kata dan. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yang tidak percaya ternyata siapa? Petrus, bukan Yudas. Petrus dinubuatkan akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan demikian. Tetapi apa yang terjadi? Petrus tidak percaya dengan hal itu. Bahwa Petrus selalu merasakan dia adalah pahlawan, superhero yang akan menaklukkan orang tentara-tentara itu dan membebaskan Yesus. Ya kan? Sementara Yudas, di mana keletak ketidakpercayaan dia? Tidak pernah Yudas membantah Yesus sedikit pun. Kecuali ketika orang mau diminyai, dia bukan membantah. Tetapi mengatakan, untuk apa ini mahal sekali? Kenapa nggak dijual? Uangnya diberi kepada fakir miskin. Kan demikian. Nah, kemudian baru dibuat di situ kalimat dan. Nah, kalau kalimat dan itu baru kita bisa mengatakan kalimat itu barulah untuk Yudas. Dan siapa yang akan menyerahkan dia? Jadi ada dua di situ pemain. Pemain pertama yang tidak percaya. Pemain kedua yang akan menyerahkan dia. Kan dan siapa? Bukan dikatakan dan yang akan menyerahkan dia. Tetapi dibuat di situ siapa? Ada kalimat siapa. Artinya ini dua orang yang berbeda dengan dua case yang berbeda. Oke ya kawan-kawan ya. Saya harap kalian paham ya. Saya tidak meminta kalian berpihak kepada siapa, tetapi saya minta kalian menggali Alkitab. Biarlah kalian sendiri menanam dalam diri kalian sendiri. Ya, kalau mengenai diskusi kami dengan Esra Soro, ya kalian jadi penonton aja dulu saat ini. Yudas. Tapi di kalimat sebelumnya dia bilang, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah ini sudah pasti Yudas. Maka Yudas bukan orang yang percaya. Dia murid Yesus, tapi dia bukan orang yang percaya. Lalu lanjut ke ayat yang ke-70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, aku memilih kamu 12. Ya, salah seorang adalah iblis. Terus ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Ya, cukup di situ. Aku memilih kamu yang 12. Salah seorangnya adalah iblis. Yang dimaksudkan adalah Yudas. Nah, biasanya orang percaya itu disebut sebagai anak Allah. Ya. Tapi di sini Yudas disebut sebagai iblis. Mana mungkin iblis itu dianggap sebagai orang percaya? Ya. Nah, perhatikan Esra Soro juga melakukan sebuah blunder lah kalau menurut saya. Makanya saya bilang monolog ini nggak asik. Dia tidak mendengar apa jawaban dari saya. Nah, di Yohanes 70 itu dikatakan bagaimana? Jawab Yesus kepada mereka, bukan aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu di antara 12 ini? Harusnya Esra Soro lebih menekankan kepada sekalipun Yudas itu iblis, Yesus yang memilih. Lantas siapa yang keberatan? Ada yang bisa keberatan? Kan tidak, iblis pun tak keberatan. Harusnya iblis keberatan pergi. Tidak ya. Dia sudah mengatakan, aku memilih kamu. Langsung Yesus memilih. Ya kan? Sekalipun salah satu di antara kamu adalah iblis. Lantas Esra mengapa? Mengatakan, iblis tak masuk surga. Begini pokono. Dia lupa. Inilah yang saya katakan kalau monolog ini nggak asik. Ya kan? Inilah. Coba dibaca dulu di Matius 8 ayat 33 ya. Nah, Matius 8 ayat 33, Petrus pun dibilang Yesus iblis. Inilah yang kau iblis. Inilah hebatnya Bible. Selalu dicontohkan dua. Artinya, kalau satu ingin memutarbalikkan fakta, ada fakta lain. Inilah fakta lain itu. Apakah si Petrus juga masuk neraka? Kalian pasti membela Petrus mati-matian. Tidak. Padahal di Yohanes 6 ayat 64 ada dikatakan yang tidak percaya. Si Petruslah orangnya. Ini makanya bilang, inilah yang iblis. Si Petrus ini bukan percaya. Apalagi si Thomas.
Thomas tapi tidak percaya kan ketika Yesus bangkit. Tetapi sebelum itu, Petruslah yang paling tidak percaya, dan Petrus juga iblis. Paham ya? Nah, kawan-kawan, kalau kalian, itu sudah saya sudahilah ini karena banyak kali videonya sampai 2 seri. Tapi dia tidak sedikit pun membahas dosa Petrus ya. Kawan-kawan, kalau kalian ingin mematahkan argumen saya, hanya 2 caranya. Yang pertama, cara pertama, kalian harus bisa membuktikan bahwa Yudas tidak hadir di dalam perjamuan malam. Berat kan? Karena kalimat itu diucapkan Yesus di dalam perjamuan malam. Ya, aku sudah menentukan. Arti menentukan apa? Ditetapkan. Sudah. Baru yang kedua. Ya. Yang kedua adalah kalian harus bisa mencari siapa yang mengganti jabatan Yudas di atas tahta itu. Nah, saya sudah nonton video itu. Ezra Soru mengatakan banyak orang yang dipilih tapi belum tentu masuk surga. Itu dipilih dan itu di dunia, bukan ditetapkan di surga. Kalau sudah ditetapkan di surga itu sama dengan dimateraikan atau disegel atau diteken SK-nya. Siapa bisa mencabut? Inilah saya yang katakan mereka tidak mengerti, tidak memahami. Mereka adalah pendeta yang hidup di bawah doktrin. Maka kalian mendengar dia pasti membela, menghujat mati-matian si Yudas. Tetapi saya seorang pendebat. Saya bicara kitab suci sebenar-benarnya. Tidak mau saya menambah atau mengurangi. Kitab suci itu sendiri yang menjelaskan, bukan saya. Apa yang saya apakan? Yang saya lakukan, saya hanya membantu supaya umat Kristen ini mengerti. Maka saya ambil ayat-ayatnya, ayat-ayat itu yang menjelaskan sendiri, bukan saya. Saya hanya bantu membacakan dan menjelaskan kepada kalian. Bukan saya, maksudnya saya pikiran saya sendiri itu tidak. Paham ya? Hanya 2 cara itu yang bisa kalian membuat teori saya gugur. Tetapi sebelum kalian bisa membuktikan itu kawan-kawannya, teori saya masih yang paling mantap di dunia. Paham ya? Kalau kalian bisa memutuskan teori saya itu menuntaskan, sekali lagi saya bilang, saya angkat 10 tangan dengan kepala, saya sujud ke depan kalian, minta maaf. Ya benar bahwa Yudas masuk neraka dan akan saya buat terbuka dan semua video saya hapus dan saya katakan saya siap bertobat. Oke kawan-kawan ya, sampai di situ dulu karena monolog tidaklah menjadi satu bahan diskusi yang enak. Kecuali kita berdiskusi berdua, jadi ketika kamu bertanya saya bisa menjelaskan apa maksud saya. Terima kasih kepada adik perempuan berdua yang cantik-cantik ini. Mereka sudah berusaha menerjemahkan pikiran saya. Namun karena mereka adalah bagian dari Ezra Soru, mereka tidaklah ditetapkan. Nah ini mereka ini tidak ditetapkan ini untuk mendebat Ezra Soru, tapi hanya mendengar, bertanya dan mendengar jawaban Ezra Soru. Oke kawan-kawan ya. Halo Pak Ezra, saya tidak ada merasa apa-apa sama Anda. Saya hanya memiliki hak jawab, maka sekarang saya jawab. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.